Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Priscilla Milan Malangi. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari Uci Fania Tampilang, Eskep MKes dengan mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan. Saya akan membahas tentang materi cedera kepala berat dengan definisi, etiologi penyebab, tanda dan gejala, komplikasi, patofisiologi, pathway, pemeriksaan penunjang, dan diagnosa keperawatan. Materi yang pertama itu tentang cedera kepala berat. Definisi cedera kepala berat menurut The American Congress of Rehabilitation Medicine, yang mana cedera kepala berat menurut Severe Traumatic Brain Injury atau TBI adalah kondisi yang ditandai oleh penurunan kesadaran yang signifikan dengan kesadaran Glasgow Coma Scale atau GCS antara 3 dan 8. GCS ini adalah alat penilaian yang digunakan untuk menentukan tingkat kesadaran pasien dengan mengukur respons mata, verbal, dan motorik. Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga mendefinisikan cedera kepala berat ini sebagai kerusakan otak yang terjadi akibat kekuatan eksternal yang signifikan yang menyebabkan gangguan fungsional atau struktural pada otak. Cedera ini sering mengakibatkan penurunan kesadaran, gangguan kognitif, sensorik, motorik, emosional, atau perilaku yang berlangsung lebih dari 24 jam dan biasanya memerlukan perawatan medis yang intensif. Kita masuk pada etiologi tentang cedera kepala berat ini. Yang pertama itu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas itu tabrakan kendaraan bermotor yang adalah salah satu penyebab utama cedera kepala berat, di mana benturan keras atau perubahan kecepatan yang tiba-tiba menyebabkan kerusakan otak. Kemudian jatuh, terutama pada anak-anak dan orang tua. Jatuh dari ketinggian atau di tangga dapat mengakibatkan cedera kepala yang sangat serius. Yang selanjutnya adalah kekerasan. Cedera kepala berat juga bisa disebabkan oleh kekerasan fisik seperti pukulan atau benturan dengan keras. Tanda dan gejala yang meliputi cedera kepala berat ini yaitu yang pertama penurunan kesadaran, yang berikutnya adalah kebingungan, yang berikutnya adalah sakit kepala parah, kemudian muntah atau mual, kejang-kejang atau gangguan penglihatan, selanjutnya yaitu kelumpuhan atau kelemahan, perubahan perilaku, masalah memori, gangguan bicara, cairan dari hidung dan telinga, atau pupil tidak sama. Kita masuk pada komplikasi cedera kepala berat. Yang pertama yaitu kerusakan kognitif, yang kedua adalah masalah motorik, yang ketiga adalah gangguan sensorik, yang keempat adalah kejang, yang kelima adalah masalah emosional dan perilaku, yang keenam adalah gangguan komunikasi, yang ketujuh adalah infeksi, yang kedelapan adalah hidrosefalus, yang kesembilan adalah komplikasi sistematik, dan yang terakhir adalah kematian. Kita masuk pada patofisiologi. Yang pertama itu cedera primer yang meliputi kerusakan mekanis atau diffuse axonal injury atau DAI. Yang berikutnya adalah cedera sekunder di mana meliputi iskemia atau hipoksia, edema otak, pelepasan neurotransmitter, produksi radikal bebas, dan proses inflamasi. Patofisiologi berikut yaitu gangguan fungsional, yang dimana hasil dari cedera primer dan sekunder yang menyebabkan gangguan fungsi otak termasuk gangguan kognitif, motorik, sensorik, dan perilaku. Yang selanjutnya adalah perubahan struktur otak, di mana perubahan anatomis jangka panjang seperti atrofi otak atau penyusutan jaringan otak yang dapat terjadi akibat kerusakan jaringan yang berkelanjutan. Kita masuk ke pathway, di mana reaksi seluler dan molekuler, yang termasuk pelepasan radikal bebas dan proses perbaikan atau kerusakan seluler yang lebih lanjut. Yang selanjutnya adalah manifestasi klinis, di mana gejala dan tanda klinis yang muncul berdasarkan lokasi dan keparahan cedera seperti penurunan kesadaran, sakit kepala parah, gangguan motorik atau sensorik, dan masalah kognitif atau emosional.
Kita masuk pada pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan seperti CT scan kepala, pengujian fungsi kognitif, dan pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang selanjutnya meliputi magnetic resonance imaging atau MRI kepala. Yang kedua adalah ICP monitoring, dan selanjutnya adalah pemeriksaan cairan cerebrospinal. Kita masuk pada diagnosa keperawatan, di mana risiko cedera, gangguan pola tidur, gangguan coping, dan perubahan sensori perspektual. Sekian dari materi yang saya bahas. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.